Silakan Pak Habonaran. Nah, di sini juga ada salam akal sehat ya, Ustadz Sugi Kristologi. Nah, ini begini Bang Aristo. Jadi kalau kita lihat Quran lalu kemudian lihat Bible, kadang-kadang teman-teman Kristen kan susah memahami gitu. Saya melihatnya masuk ke Bible aja, bahwa Yesusnya Kristen itu dengan Yesus yang asli itu malah berbeda gitu loh Pak. Gitu. Jadi ada petunjuk dua Yesus di 2 Korintus 11 ayat 4. Maka kemudian kami Muslim ini bisa melihat bahwa ada petunjuk penyelamatan Yesus dari penyalipan. Oleh karena itu teman-teman Kristen itu harus hati-hati, harus sedikit rendah hati untuk melihat gitu loh, apakah betul bahwa Yesus itu disalib atau tidak. Jadi singkirkan dulu Quran, pinggirkan dulu Quran, lalu kemudian fokuslah ke Bible. Kita cari ada petunjuk dua Yesus di dalamnya di 2 Korintus 11:4 gitu. Maka kemudian Muslim itu banyak banget mendapatkan informasi penyelamatan Yesus di Bible gitu loh. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan, kalau tidak percaya dengan Bible, ada bukti eksternal bahwa Yesus itu memang diselamatkan gitu. Saya kira demikian dulu Bang. Okay. Yang dua tadi di mana tulisannya? Ada 2 di situ. Di ini Bang Debata di 2 Korintus 11 ayat 4. Itu ada petunjuk Yesus yang lain. Abang baca dulu nanti bisa dianu gitu. Biar yang lain Anda dulu ya. Berbicara atau Anda coba bacakan gitu loh. Jadi kita saya baca bacakan ya. 2 Korintus Bang. Sampai Abang baca juga ya. Karena nanti biar bisa beda pula nanti aku bacakan gitu. 2 Korintus, biar saya tampilkan di layar. 2 Korintus 11 ayat 4. 11 ayat 4. Iya. Oke. Saya tampilkan di layar jadi biar sama-sama bisa melihat ya. Iya. Bentar ya. Yang di backstep mohon bersabar ya. Kita gantian karena batas di room ini hanya 6 orang. Ya. Mungkin nggak apa-apa, saya standby dulu di backstage Mas Haris. Oh iya, oke. Sebentar ya, saya naik dulu. Ya ini ya. Bang Aristo bacakan. Oke, saya ini terlalu itu. Oke, saya baca ya. Kelihatan Pak Debata yang nilainya? Iya. Oke. Saya baca ya. Jadi ini ya, 2 Korintus 11 ayat keempat ya teman-teman ya. Oke, saya baca. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Itu ayatnya Pak Habonaran, silakan. Ya, betul Bang. Jadi itu petunjuk bahwa ada 2 Yesus di dalam Bible gitu. Nah, kemudian ini sebenarnya harus jadi pegangan kepada teman-teman Kristen untuk mencari tahu benarkah dalil-dalil yang dibawa Muslim bahwa Yesus itu memang tidak disalibkan. Terus kemudian tambahan Bang Aristo, ini masalah nubuatan penyalipan gitu loh. Mana yang lebih logis, nubuatan penyelamatan Yesus atau nubuatan penyalipan Yesus? Jika memang nubuatan penyalipan itu ada, maka mestinya murid-murid Yesus itu tidak perlu takut gitu loh, karena memang telah dinubuatkan. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, Bang, jika penebusan dosa dengan penyalipan itu telah dinubuatkan, maka kemudian orang-orang itu tidak perlu lagi takut gitu loh. Karena apa? Karena toh juga akan diselamatkan gitu loh. Lalu kemudian yang kedua, sebenarnya lebih logis kalau disebut bahwa penyelamatan itu dinubuatkan gitu loh. Di dalam Mazmur itu disebutkan bahwa Yesus yang asli masih sempat menyaksikan penyalipan orang fasik yang kemudian menjadi pengganti orang yang jujur. Pengkhianat jadi ganti orang yang baik gitu loh. Ada dalilnya itu Bang Debata. Makasih. Jadi begini, yang Anda tadi sebutkan,
kalau ada Yesus yang lain, kalau ada, masalahnya kan pertanyaannya tadi di situ, konteksnya kalau ada, siapa tadi yang ngomong tadi? Habonaran. Kalau ada habonaran yang lain, yang benar itu adalah habonaran yang dilahirkan si ini gitu loh. Jadi artinya, kalau si habonaran yang benar, Anda dilahirkan siapa ini? Itu yang habonaran yang ada di live sekarang. Memang habonaran mungkin ada di luar itu. Tetapi bukan habonaran yang dilahirkan yang bicara kepada saya ini gitu loh. Cara logisnya seperti itu. Jadi mencari habonaran yang dilahirkan di mana ini? Nah misalnya yang habonaran yang dilahirkan misalnya si Aisyah. Kalau Anda itu benar habonaran yang dicari itu harus habonaran yang dilahirkan Aisyah gitu. Jadi kalaupun ada habonaran lain berarti itu tidak sama gitu. Itu artinya itu. Kalau itu sampai Anda nggak bisa berpikir, ya sulit juga Anda mengetahui itu gitu. Nah tadi pertanyaan kedua apa itu? Silakan Bang Habonaran. Bang Debata, jadi Bang Debata kan sedang membandingkan antara Bible dengan Quran ya. Nah, saya gini, dengar, Ya. biar ini selesai. Kalau di dalam Bible tidak pernah namanya Al-Quran diakui karena itu sudah terlahir 600 tahun kemudian. Betul. Jadi kita harus masuk di abad pertama itu. Jadi kalau Anda juga nanti mengetahui udah sekian ratus tahun tidak mungkin. Contoh soal, kalau misalnya istri saya itu baru beda berapa tahun, cuma 25 tahun gitu ya. Tidak mungkin dia tahu masa kecil saya. Kalau istri saya tidak bersamaan sama saya sejak kecil. Nah, yang tahu itu adalah ibu saya gitu. Walaupun sudah istri saya, karena kami berbeda daerah, tidak mungkin dia tahu pada waktu saya kecil. Nah, itu cara analogi yang benar. Makanya saya bilang, apapun tulisan di luar daripada abad pertama, mungkin kita tidak bisa masuk ke sana gitu. Makanya kekristenan tidak pernah mengakui Al-Quran itu, karena lahirnya udah beda. Oke Bang Debata, jadi sekarang pinggirkan dulu Quran, mari kita masuk ke Bible saja. Bang Aristo coba dibuka Amsal 21:18 Bang. Amsal 21. Iya, Amsal 21:18. Amsal 21 ayat 18. Iya. Sabar ya teman-teman di backstep. Iya. Jadi kita pinggirkan dulu Quran, lalu kemudian kita masuk ke Bible saja gitu loh. Lalu kemudian di dalam ini disebutkan bahwa orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur, titik. Orang fasik adalah tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah ini sebenarnya pernyataan ini harus berlaku abadi, tidak boleh berubah kan gitu. Jangan malah dibalik, orang baik sebagai tebusan bagi orang yang fasik dan orang jujur sebagai ganti orang pengkhianat, kan tidak gitu. Nah ini sebenarnya petunjuk atas adanya penyelamatan Yesus. Jadi kita cari penyelamatan Yesus di dalam Injil gitu loh Bang. Nah, lalu kemudian Bang Aristo juga tolong dibukakan. Yang ini selesaikan dulu, yang ini Anda ini jangan terlalu panjang, yang ini selesaikan dulu. Nah, maksudnya kalau, di sini tadi di Amsal ya. Ini kan udah selesai Bang, bahwa ini kan harus berlaku abadi kan gitu. Itu kan perjanjian lama loh bro. Oh iya betul gitu loh, perjanjian lama. Kan harus berlaku abadi kan gitu. Kan tidak mungkin betul. Kan tidak mungkin di perjanjian baru ini dirubah kan gitu loh Bang. Amsal 21:18 ini pastinya gitu. Ya, Amsal 21:18 ini tidak dirubah di perjanjian baru, tidak boleh berubah menjadi orang benar jadi tebusan orang fasik, dan kemudian dan orang jujur jadi ganti orang pengkhianat, kan nggak mungkin. Ya, nah, oleh karena itu kita masuk lagi ke ini Bang, berikutnya di dalam, coba dilihat di ini Bang, Mazmur 91:15 Bang, atau Ibrani 57 aja Bang. Ibrani ya. Matius 26 ayat 39 Bang. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39.
26 ayat 39. Ayat 39, iya. Beban. Menerangkan Injil apa salahnya? Menerangkan Injil apa salahnya sih? Matius 26 ayat 39. Ya, sudah. Nah, ini begini Pak Bang Debata. Jadi di sini Yesus, iya perjanjian baru. Tadi kan yang Amsal tadi kan tidak berubah ya. Lalu di perjanjian baru disebutkan bahwa Yesus itu minta diselamatkan kan gitu, minta diselamatkan. Terus kemudian apa itu bacaannya? Ya, tadi bacanya Pak, saya nggak bisa jelas membacanya gitu. Oke, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki, kan gitu. Artinya apa? Yesus berdoa kepada Tuhannya, minta tidak disalib. Yesus berdoa kepada Tuhannya, minta tidak disalibkan, kan gitu. Nah, pertanyaan, kira-kira Yesus itu diselamatkan atau tidak? Mari kita baca di Ibrani 57, Bang. Coba buka Bang Ibrani 57. Ibrani masuknya perjanjian lama lagi. Baru perjanjian baru, Ibrani 57. Jadi di dalam kalau Bang Debata punya aplikasi Alkitab, itu ada rujukan ayatnya. Matius 26:39 ini merujuk Ibrani 57, Bang Aristo. Ya, coba bacakan Ibrani 57. Sambil abang baca sambil abang baca saya cari. Oke, soalnya saya nggak buka juga, saya cari dulu kan. Ibrani 57 ya Bang ya. Ibrani 57. Nah, kemudian Bang Anu juga harus lihat ke ini aplikasinya supaya kemudian nanti bisa ada tanda bintangnya itu Bang. Ada tanda bintangnya. Nah, saya baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Allah yang sanggup menyelamatkannya dan karena kesalehannya ia telah didengarkan gitu. Ia telah didengarkan. Artinya Yesus itu menurut Bible sendiri tidak disalibkan Bang gitu. Terus kemudian di dalam Mazmur 91:15 ini bagian dari, Abang masih ingat nggak waktu Yesus itu dicobai ya? Ini tadi udah ketemu ya. Saya baca sekali lagi Bang. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Berarti apa? Yesus tidak disalibkan. Terus kemudian pada saat kejadian Yesus itu dicobai oleh iblis, iblis itu udah tahu bahwa ada nubuatan terhadap Yesus ini gitu loh. Ada nubuatan terhadap Yesus, iblis itu tahu. Maka kemudian nubuatannya itu ada di Mazmur 91 ayat 15 Bang Aristo. Mazmur 91 ayat 15 gitu. Nubuatannya kan berarti di belakang kan gitu Bang. Nah, Mazmur 91 ayat 15. Bang Aristo? Ya, pelan-pelan saya cari ya. Tak apa. Mazmur 91 ayat 15. Oke. Sampai 16. 15 sampai 16. Mazmur 91. Bang Debata lihat di ada di aplikasi Alkitab ada tanda bintangnya, silakan diklik gitu. Itu menunjukkan cross reference-nya. Jadi ayat mana yang dia rujuk gitu loh, Bang. Oke, ini Bang. Iya, betul. Gini aja supaya jangan kelamaan tadi pertanyaan. Enggak, ini saya teruskan sebentar nih, Bang. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya gitu loh, Bang. Jadi kalau kita kumpulkan semuanya, maka kemudian semakin jelas bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Mulai dari Amsal tadi yang menyebut bahwa pengkhianat harus jadi ganti bagi orang jujur, doa Yesus untuk minta diselamatkan, diterima di Ibrani 57. Terus kemudian di Mazmur 91 juga dia telah dinubuatkan untuk diselamatkan gitu Bang. Saya kira demikian Bang.
Oke, saya jawabnya seperti ini. Ini agak panjang soalnya untuk menjelaskan ini. Kalau saya harus ingin menjelaskan, saya akan melihat dulu dari yang tadi. Yang benar adalah orang yang bersalah itulah orang yang disalibkan. Itu intinya pertama ya. Orang yang bersalah lah orang yang disalibkan itu ya. Yang pertama tadi itu. Iya. Nah, Maksudnya Bang, Yesus itu bersalah berarti? Anda ini kan itu kan konteksnya Anda, makanya saya ingin menjelaskan ini yang satu ini gitu loh. Karena itu kan dari perjanjian lama tuh itu. Nah gini, Yesus turun ke dunia mempraktekkan dirinya menjadi manusia. Nah itu ya. Jadi Yesus turun ke dunia mempraktekkan dirinya menjadi manusia. Jadi dia, orang-orang di sekitarnya harus sama dengan dia. Kalau orang-orang meminta kepada Tuhan, dia juga harus memintanya karena dia mempraktekkan diri, menjelma menjadi manusia. Nah itu yang pertama, supaya kita bisa mengerti. Soal masalah kesalahan, pada waktu memang zaman itu, penyaliban itu orang yang bersalah lah yang disalibkan. Nah pada waktu Yesus itu lahir, dia itu di mata orang-orang itu bersalah. Karena apa dia disebut bersalah menurut orang-orang yang di perjanjian lama tuh. Nah, karena dia mengatakan dia adalah seorang raja. Akhirnya pertanyaannya di situ, bagaimana kamu seorang raja? Kamu aja kelahirannya nggak jelas. Nah, raja di situ yang tersinggung. Karena itu adalah udah penistaan. Jadi di sana hukumnya penistaan itu adalah disalibkan. Paham ya? Sampai di sini. Jadi menurut mereka para raja-raja yang dulu sama kitab-kitab yang belajar kitab-kitab bahwa Yesus ini adalah bersalah menurut mereka. Nah, sekarang karena itu harus disalibkan, maka dia disalibkan. Nah itu terjadi di kerajaan Romawi. Jadi kalau kerajaan Romawi waktu itu Pontius Pilatus menjadi gubernur. Nah ini beda, ini jangan dimasukkan ke kitab suci. Nah Pontius Pilatus itu adalah gubernur pemerintahan. Sekarang kita cari gubernur pemerintahan pada waktu zamannya Pontius Pilatus, benar nggak zaman Romawi itu Pontius Pilatus menjadi gubernur. Nah di sini masuk kerajaan. Nah, pada waktu masuk di kerajaan itu, nanti kamu cari apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus di dalam kerajaan. Ini nggak ada tertulis di Bible lagi. Soalnya itu di daftar kerajaan. Soalnya gubernur dia di situ. Misalnya seperti sekarang, Anies, gubernur Jakarta. Itu terjadi di tangan Anies, tapi nggak masuk ke apa. Nah, benar nggak dia itu di tahun 30 itu, dia gubernurnya, dan apa yang dilakukan di dalam ini di masa-masa kerajaan itu gitu. Nah disitulah dia melakukan penyaliban, dan semua orang yang disalibkan bukan hanya dia sendiri. Sebelum Yesus juga udah ada yang disalibkan. Semua yang disalibkan itu adalah orang yang bersalah. Dan Yesus juga itu menurut mereka bersalah hanya karena dia mengatakan saya adalah seorang raja, saya adalah seorang rabi gitu. Akhirnya dia disalibkan. Kapan kamu bisa mempunyai kerajaan? Karena kerajaan itu harus ada tuan tanah setidaknya. Dia itu tanahnya aja nggak punya. Nah, jadi di situ analogi yang benar. Jadi pada waktu dia mengatakan diri bahwa dia adalah seorang raja, semua orang tidak percaya kepada Yesus sendiri. Maka dengan murid-muridnya aja nggak percaya itu. Nah, yang paling terdekat dengan Yesus itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus saja juga menyangkalnya gitu pada waktu penyaliban itu. Nah, setelah itu dia berkata, kerajaan saya bukanlah dari dunia ini. Nah, setelah dia mengatakan ini, saya harus membangun kerajaan saya hanya tempo 3 hari, yaitu hari Jumat dia disalibkan sampai hari Minggu itu selesai kerajaannya. Kerajaan inilah yang terjalin sampai sekarang. Dia punya kerajaan besar. Itulah yang disebut kerajaannya bukanlah dari manusia. Kerajaannya adalah dari surga. Tapi mereka tetap mengatakan Yesus adalah bersalah. Yang menyalibkan ini, yang mengatakan dia bangkit juga, itu disogok supaya orang-orang yang melihat bangkit itu,
melihat bangkit itu bahwa dia tidak boleh mengatakan dia bangkit. Nah, di situ saling kerajaan pada waktu itu, semua kerajaan harus menutupi berita ini. Berita itu tidak boleh tersebar kemana-mana. Pada waktu berita itu tersebar 1-2 orang, bahwa dilihatlah kuburan itu sudah nggak ada, semakin banyak orang bahwa meyakini Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Maka dengan demikian kemarahan para raja pada waktu itu, maka dikejarlah semua orang yang melihat itu, harus di bumi hanguskan, kira-kira begitu. Itulah peperangan, maka mereka ini dikejar sampai kemanapun, dikejar terus sampai apa, sampai mereka dapat gitu. Tetapi semakin dikejar, semakin berkembang ilmu pengetahuan tentang kebangkitan itu gitu. Oke, jadi soal masalah itu masalah kesalahan itu udah dapat ya, sebenarnya harus panjang. Kalau nanti saya cerita ini mungkin bisa sampai 2-3 hari baru bisa dapat simpulnya. Makanya seorang Kristen ini saya harus ngasih tahu ini dulu. Seorang Kristen dia harus tahu apa itu konsepnya perjanjian lama. Nah, kebanyakan orang Kristen kalau ditanya apa itu konsepnya perjanjian lama, kebanyakan orang Kristen juga tidak tahu. Nah, apa itu konsepnya perjanjian baru? Itu harus tahu bahwa di perjanjian lama di situ yang disalibkan adalah orang yang bersalah. Yes, itu tidak boleh dikurangi 1 iota pun. Tetapi penjelasannya tadi udah tahu ya, kenapa dia harus disalibkan gitu. Nah, seperti itu kira-kira untuk yang satu itu aja. Yang kedua tadi belum saya jawab, tapi coba argumen yang lain biar kita bisa sama-sama nanggap gitu. Oke, Bang. Debat sekali lagi, Bang Jim, sekali lagi. Ya, sekali lagi silakan. Sekali lagi ya. Jadi begini, jadi kita usahakan supaya jawaban itu relevan, tidak kemana-mana gitu loh Bang, dan kemudian tidak berkhotbah gitu loh. Lalu kemudian jawaban saya yang berikutnya adalah begini, kalau memang penyalipan itu ada, artinya Tuhan itu berubah pikiran menjadi buruk gitu loh, berubah pikiran menjadi lebih bodoh gitu loh. Maksudnya begini, dulu di perjanjian lama itu sudah ada hukum yang baik gitu, yaitu bahwa dia yang bersalah maka dialah yang harus dihukum. Dan Yesus mengatakan 1 iota pun dari hukum yang lama itu tidak akan dirubah. Tapi kemudian di perjanjian baru disebutkan bahwa hukum itu telah berlalu, diganti menjadi apa? Tuhan jadi manusia, lalu kemudian dibunuh, digantung, terkutuk, jadi tebusan dosa manusia, kan gitu. Artinya apa? Tuhan itu berubah pikiran jadi lebih buruk gitu. Itu yang satu. Lalu kemudian yang kedua, Bang, menurut Paulus itu bahwa pembunuhan Yesus itu adalah jalan damai dari Tuhannya Yesus, Bang. Jadi Tuhannya Yesus itu yang memberikan Yesus untuk dibunuh sebagai jalan damai gitu loh. Jalan damai apa? Jalan damai karena Allah itu telah membiarkan dosa terjadi gitu loh. Artinya semakin jelas bahwa apa? Bahwa Yesus itu tidak disalibkan, sehingga kemudian kesimpulan kita apa? Kesimpulannya adalah hati-hati bila mengimani penyalipan. Lebih baik mencari tahu dalil penyelamatan daripada mempercayai penyalipan. Karena apa? Karena penyalipan sejatinya adalah penistaan pada Tuhannya Yesus. Saya kira demikian, Bang. Usahakan jawabannya relevan dan singkat gitu, Bang. Oke. Tadi berarti Anda tidak menyimak. Anda tidak menyimak apa yang saya katakan. Itu adalah fakta sejarah kerajaan Romawi. Pada waktu itu tahun 30 yang berjasa di situ adalah Gubernur Pontius Pilatus. Nah, di situ nanti ada di situ rekam jejaknya. Jadi kalau seperti kerajaan, siapa pada waktu saya gubernur di situ yang dibunuh? Siapa yang ada di situ yang disalibkan? Di situ adalah catatan manusia dan kerajaan. Itu nggak masuk ke Alkitab. Di situ Anda bisa mencari. Nah, di situ Anda mengetahui bahwa di kerajaan Pontius Pilatus, siapa saja yang disalibkan. Sebelum Yesus juga udah bilangi tadi. Jadi Anda ini tadi mengatakan tidak ada argumen. Jadi Anda harus bisa tahu itu. Benar nggak Pontius Pilatus pada waktu zaman tahun 30 itu jadi gubernur? Nah, itu yang kalau Anda mau mencari kebenaran. Jadi jangan mengatakan pertanyaan yang salah. Jadi jawabannya bisa salah gitu loh. Jadi tadi udah saya jawab, Anda tidak menyimak juga. Gitu. Iya, oke, Bang Debata. Karena dari tadi banyak sekali yang di backstep ngantri.